Boleh Pak, kita ambil posisi Pak. Mohon tenang hadirin sekalian, kita akan melanjutkan di segmen kelima ini. Ini merupakan debat terbuka saling bertanya satu sama lain antar masing-masing pasangan calon. Kita bisa ambil posisi di podium. Di segmen berikut ini yang akan bertanya terlebih dahulu adalah paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Kami mohon kepada hadirin yang di ruangan ini, kita buat khidmat, kondusif, meriah boleh. Oke, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2 dengan durasi pertanyaan 35 detik. Silakan Bapak, akan dihitung ketika Bapak berbicara. Terima kasih. Kami terkesima dengan apa yang menjadi program-program unggulan dari 02. Kaitannya dengan serba gratis, cukup dengan KTP, berobat, sekolah, dan pajak PBB, serta tunjangan guru ngaji dan madrasah 3 juta, modal usaha untuk Karang Taruna 15 juta per dusun. Itu cara penganggarannya habis, bagaimana? Bapak, mohon Terima maaf, kasih. Waktunya habis, silakan. Paslon nomor urut 2 untuk langsung menjawab dengan waktu 2 menit. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Masih banyak lagi pendapatan untuk Kabupaten Magelang. Magelang ini mohon izin saudara semua, hadirin semua, luar biasa. Dari efisiensi anggaran berbasis skala prioritas dalam perencanaan OPD, dari kegiatannya saja. Saya pastikan kalau ini bisa kita lakukan secara efisien, kita bisa mengambil hampir 100 miliar. Nih, yang pertama, itu dari kegiatan di OPD. Peningkatan PAD, saya pastikan kita gunakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kita lakukan itu peningkatannya luar biasa. Apalagi nanti ditambah dengan kegiatan yang elektronik. Besok kita masih punya limpahan pajak kendaraan bermotor dari provinsi. Ini juga puluhan miliar lagi, Pak. Kita sudah persiapkan proyeksinya, Bapak. Proyeksinya kisaran kebutuhan hampir 200 miliar dan kita dapatkan itu. Kita dapatkan dari mana? Tadi yang sudah saya sampaikan, pajak MPLB kita tetapkan itu tidak mengganggu rakyat kecil. Itu kalau 50 miliar kita pasti dapat. Proyek tol sekarang kita baru jalan, MPLB masih berfungsi besar besok itu. Maka dari ini kita besok akan mendapatkan banyak. Potensi-potensi yang seperti ini yang saya pastikan besok akan kita laksanakan. Besok sudah tidak ada lagi kunjungan kerja berbasis SPPD. Besok kalau kunjungan kerja berbasis jelas arahnya, tugasnya jelas, outputnya jelas. Ini yang akan kita lakukan. Terima kasih. Cukup Bapak ya. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk langsung menanggapi dengan waktu 1 menit. Bapak silakan. Terima kasih. Ini saking semangatnya untuk memberikan pada masyarakat sampai menabrak undang-undang. Yang namanya pajak PBB itu diatur oleh undang-undang. Tidak bisa kemudian pajak PBB itu digratiskan. Itu perlu dicatat. Silakan untuk yang lain untuk berinovasi, tapi harus melihat rambu-rambu, undang-undang, peraturan-peraturan yang itu bisa menyengsarakan masyarakat ketika undang-undang itu ditabrak. Terima kasih. Cukup Bapak ya. Silakan tanggapannya paslon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini juga amanat undang-undang. Bagaimana kita bisa memberikan hal khusus bagi kaum rentan. Kalau orang tidak mampu dipaksa harus bayar pajak. Maka bagi kami yang namanya anggaran itu adalah keberpihakan. Dan APBD adalah sebuah langkah-langkah politik dalam merumuskan
anggaran. Maka di sini tidak semua PBB kita putihkan, kita gratiskan, ya bukan. Ini kaum rentan, orang miskin ekstrim di Kabupaten Magelang kita nolkan pajaknya. Dan itu bisa. Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Masih ada waktu, paslon nomor 2? Cukup? Baik, cukup. Langsung saja hadirin sekalian dan juga pemirsa, kali ini kesempatan untuk paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 1 dengan waktu bertanya 35 detik. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 1. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mungkin ini ahlinya Pak Agung, tapi demi untuk mencari sebuah pengalaman kita harus berbagi Pak Agung. Bagaimana strategi panjenengan bersama Pak Daryanto untuk melakukan inovasi tata kelola pembangunan daerah menyikapi dana transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk DAU dan DAK yang termasuk dalam DBHCHT yang semuanya sudah menjadi peruntukan belanjanya. Terima kasih. Baik. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 2 menit. Silakan Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian. Silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Tentu semua ada aturannya. Semua ada caranya. Semua ada strategi-strategi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kita bisa memaksimalkan, kita bisa mencari solusi untuk kemudian mengatur dana-dana dari pusat ke daerah sehingga DAK dan DAU itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Ke depan, hal-hal seperti itu bisa kita maksimalkan. Sehingga betul-betul kita bisa melakukan penyaluran kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kalau mau nambah? Terima kasih Pak Gerengseng. Jadi secara substansi mungkin kita bisa berkonsultasi kepada pemerintah pusat agar dalam memberikan dana transfer ini untuk memberi ruang kepada daerah sehingga daerah bisa menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat sesuai dengan kepentingan kebutuhan daerah. Terima kasih. Cukup Bapak ya. Kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan itu adalah strategi inovasinya Bapak. Kita butuh sebuah strategi inovasi karena kewenangan daerah ini menjadi minim ketika semua sudah diputuskan oleh pusat. Terobosan-terobosan apa yang akan kita lakukan? Kalau kita cuma mohon izin, kita cuma melaksanakan apa yang menjadi perintah pusat, itu saya kira itu mohon maaf, kabit saja cukup Bapak. Tapi hari ini kita butuh seorang pemimpin yang butuh inovasi. Maka yang ingin saya tanyakan tadi, inovasinya seperti apa? Ketika di atas sudah diputuskan, dan kita di bawah harus mensinkronkan dengan kebutuhan masyarakat yang kadang-kadang tidak cocok antara kondisi lingkungan, kondisi kebutuhan dengan perintah dari pusat. Apa strateginya? Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor 1 untuk langsung menanggapi Bapak, waktunya 1 menit. Terima kasih. Kita menganut tata negara otonomi daerah. Otonomi daerah hari ini betul-betul bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kepala daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka untuk penerapan peraturan-peraturan dari pusat maupun provinsi. Sehingga kedepannya kita harus, walaupun otonomi daerah, akan tetapi
kita harus selalu bersinergi dengan provinsi maupun pusat. Sehingga apa-apa yang sudah diputuskan oleh pusat bisa dilakukan di kabupaten dengan memperhatikan hal-hal yang muatan lokal yang betul-betul itu bisa dilaksanakan. Sehingga perundang-undangan itu tidak kontraproduktif. Makasih. Cukup, Bapak. Boleh hadirin sekalian berikan tepuk tangannya untuk masing-masing pasangan calon di atas panggung dalam ajang debat putaran terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024.